SPNF SKB Kabupaten Sumba Timur adalah lembaga non-formal yang terletak di Jalan Ronda 5, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang. Memberikan pelayanan dalam beberapa program, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan fungsional dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan kesekapan hidup. Dalam hal ini, membuka beberapa kursus. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lutfi Sa'banur Arifah, pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di program paket A. Selama ini, sistem pembelajaran yang dilakukan dengan sistem tatap muka menggunakan modul pendidikan kesetaraan, yang mengakibatkan banyak peserta didik yang menganggap bahwa modul tersebut merupakan satu-satunya sumber pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan proses pembelajaran menjadi tidak menarik. Apalagi ditambah dengan tidak menggunakan media yang menarik bagi peserta didik. Semua hal ini mendorong saya untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan cara mendesain suatu kegiatan pembelajaran yang mampu memenuhi semua kebutuhan peserta didik, baik kesiapan belajar, profil belajar, maupun minat dari mereka masing-masing, seperti yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Saya juga tertantang untuk menghadirkan pembelajaran interaktif berbasis digital agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan literasi digital dalam menghadapi perkembangan zaman. Pada materi sistem rangka manusia ini, saya berinisiatif untuk melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran menggunakan augmented reality. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta salah satu bapak untuk diri. Pada pendahuluan, saya meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sebagai implementasi perwujudan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya melakukan absensi pada peserta didik dan dilanjutkan dengan apersepsi dengan memainkan game tebak gerakan. Bapak Behan, Ibu Magdalena Rende, Ibu Marlin sudah ada, Bapak Diru, Ibu Siswati. Untuk kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau kita bermain terlebih dahulu. Saya mau kita melakukan tebakan gerak. Jadi ada satu orang melakukan gerakan, nanti teman yang lain itu menebak itu gerakan apa. Mungkin ambil juga. Buku apa? Iya benar, benar tebakannya. Jadi itu gerakan dari tebak gerak. Jawabannya buku tulis. Ya. Nah sekarang tadi kan Ibu Marlin sudah melakukan gerakan ambil buku, terus melakukan gerakan seperti ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Maksudnya apa yang dia bergerak? Apanya yang bergerak dari Ibu Marlin tadi? Tangan. Nah, di tangan itu ada apa sih yang keras ini? Tulang, benar-benar. Jadi di sini kita akan belajar mengenai tulang. Nah, sebelumnya saya mau kirim link dulu. Setelah peserta didik menerima link yang saya kirimkan, saya meminta mereka untuk membukanya, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan cara penggunaan masing-masing menu yang ada. Setelah itu, saya menjelaskan juga tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Saya meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang ada dalam menu materi. Selain itu, saya meminta mereka untuk membuka menu 3 dimensi dengan cara men-scan barcode
untuk mengetahui bentuk rangka manusia secara utuh Dia dan juga akan bagian-bagiannya secara 3 dimensi. Gerak atas, kemudian satu lagi di sini adalah tulang anggota gerak bawah. Jadi model seperti ini, kita punya tubuh ini, kita punya tulang. Kalau kita lihat seperti ini sudah modelnya. Ini yang bagian kaki, ini tadi yang bagian tangan, ini tadi. Nah, terus ini yang bagian badan, kemudian yang paling depan tadi ini kepala. Agar peserta didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran, saya telah menyiapkan menu games yang dapat diakses peserta didik menggunakan ponsel mereka maupun menggunakan laptop. Dengan adanya games ini, maka secara tidak sadar mereka akan belajar dengan cara yang menyenangkan. Pengerjaan tugas di mana peserta didik secara berkelompok akan merakit gambar rangka manusia. Tugas merakit secara berkelompok ini merupakan kegiatan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bekerja sama dan juga bergotong royong. Di akhir pembelajaran, ada kuis sebagai bentuk asesmen bagi peserta didik yang saya buat dengan menggunakan Wayground. Seluruh rangkaian pembelajaran ini saya rancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik, interaktif, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Menjadikan materi sistem rangka yang awalnya abstrak menjadi nyata dan menggembirakan melalui inovasi berbasis augmented reality. Dengan demikian, peserta didik paket A dapat mencapai pemahaman yang mendalam sambil meningkatkan literasi digital mereka. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ya, saya sudah melihat video pembelajaran untuk materi sistem rangka yang dibuat oleh Ibu Lutfi. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan karena warga belajar bisa mengamati secara langsung melalui media augmented reality. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan dan merupakan yang pertama di pembelajaran IPA dalam program paket A. Inovasi ini sangat relevan dengan AR. Warga belajar dapat mengetahui dan mengamati serta dapat berinteraksi langsung dengan objek sistem rangka yang tentunya akan meningkatkan pemahaman mereka secara mendalam. Pembelajaran IPA memang harusnya demikian, interaktif dan nyata. Terima kasih telah membawa pembaharuan yang sangat baik ke dalam proses belajar.